Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu semangat ya. Setelah melakukan pembiasaan pagi, salat duha dan tadarus, tentu semua sudah melaksanakan ya. Sekarang waktunya untuk kita masuk ke pembelajaran. Hari ini mapel pertama bahasa Indonesia ketemu dengan Bu Pipit untuk materi kita yang pertama, yaitu teks deskripsi. Nah, anak-anak, tujuan yang harus kita capai pada pembelajaran ini yang pertama, nantinya kamu harus bisa mengerti apa itu pengertian teks deskripsi. Kamu juga harus bisa mengidentifikasi atau mengenali informasi-informasi yang terkandung di dalam teks deskripsi. Dan selanjutnya kamu bisa menyimpulkan isi dari teks deskripsi. Nah, yang pertama kita perlu tahu dulu nih pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi. Anak-anak tentu sebelumnya pernah mendengar kata deskripsi ya. Mungkin dulu waktu di SD sudah pernah ada pelajaran teks deskripsi. Jadi kita mengulang lagi, mengingat lagi, mengambil kembali ingatan yang pernah ada di masa SD ya. Tentunya ingatan mengenai teks deskripsi. Betul bahwa teks deskripsi artinya adalah gambaran. Jadi teks deskripsi itu adalah teks yang menggambarkan suatu objek. Objeknya bisa berupa macam-macam, bisa berupa sekolah, berupa benda, tempat wisata, kemudian misalnya suasana juga bisa digambarkan dengan sebuah teks. Nah, adapun tujuan dari teks deskripsi adalah untuk membuat pembacanya seolah-olah melihat sendiri, seolah-olah mendengar dan merasakan sendiri apa yang dialami oleh penulis. Jadi, nah anak-anak, jadi kita bisa menggambarkan sesuatu itu dengan menggunakan kata-kata. Tidak hanya menggambarkan sesuatu dengan lukisan atau dengan sketsa, tetapi juga bisa menggambarkan sesuatu dengan menggunakan kata-kata dan kalimat-kalimat yang disusun menjadi teks deskripsi itu. Nah, supaya teks deskripsi tujuannya bisa tercapai, seperti yang Bu Pipi jelaskan tadi di awal, bahwa tujuannya adalah supaya pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan sendiri apa yang disampaikan oleh penulis, maka penggambarannya di dalam teks deskripsi itu haruslah secara terperinci atau secara jelas, ya, secara detail, terperinci dan jelas. Apa sih yang dijelaskan secara rinci itu apanya, Bu? Jadi yang dijelaskan secara rinci itu adalah objeknya, mulai dari lokasinya, bentuknya, kemudian warnanya, bisa juga dijelaskan rasanya, atau juga ciri-ciri fisik yang lain. Sehingga ketika pembaca membaca teks deskripsi itu, di dalam pikirannya itu bisa menangkap seperti apa objek yang digambarkan. Nah, untuk lebih jelasnya, Bu Pipit akan sajikan sebuah contoh teks deskripsi berikut ini. Nah, anak-anak, kita baca bersama ya contoh teks deskripsi dengan judul Kelas Kami Tercinta. Kelas 7E sudah seperti rumah bagi kami di sekolah. Di sanalah kami bertemu dengan teman-teman yang sangat baik. Di sana juga kami menuntut ilmu demi meraih masa depan. Meskipun tidak terlalu luas, hanya sekitar 7 kali 6 meter persegi, kelas ini sangatlah bersih dan nyaman. Lantai kelas dilapisi oleh keramik putih yang sangat bersih dan mengkilap. Tak hanya bersih, kelas kami juga sangat lengkap. Kami memiliki 20 buah kursi dan meja. Di depan terdapat papan tulis yang besar dan di samping papan tulis terdapat meja guru. Dinding kelas yang berwarna cerah dihiasi oleh gambar-gambar pahlawan, foto presiden, lambang Pancasila, dan kata-kata motivasi. Di dinding belakang kelas juga terdapat sebuah mading yang dihiasi dengan puisi, pantun, dan kata-kata mutiara karya kami semua. Itulah kelas kami, kelas yang sangat bersih dan lengkap. Kami nyaman dalam belajar untuk menyongsong masa depan kami. Nah, teks deskripsi ini disusun atas kalimat-kalimat penggambaran. Ya, jadi dari teks ini kita bisa membayangkan bahwa kelas 7E itu adalah kelas yang sangat nyaman, sangat bersih ya.
keramiknya berwarna putih, kemudian ada madingnya dan sebagainya dari kalimat-kalimat yang disusun oleh penulis. Ya, kita bisa lihat nih kalimat-kalimat yang menyusun teks deskripsi kelas kami tercinta. Nih, ada meskipun tidak terlalu luas, hanya sekitar 7 kali 6 meter persegi, kelas ini sangatlah bersih dan nyaman. Kemudian lantainya dilapisi keramik putih, memiliki 20 buah kursi dan meja. Ada papan tulis dan di samping papan tulis ada meja guru. Dinding kelasnya berwarna cerah, dihiasi gambar-gambar pahlawan, foto presiden, lambang Pancasila dan sebagainya. Jadi kita yang membaca teks ini bisa membayangkan sebuah ruangan kelas dengan cat yang berwarna cerah, keramik putih, ada 20 meja dan 20 kursi, serta ada mading dan gambar-gambar pahlawan gitu. Jadi hanya dengan membacanya saja pikiran kita sudah bisa menangkap gambar dari apa yang dituliskan di dalam teks deskripsi. Nah, apabila kita sudah bisa mengidentifikasi atau mengenali informasi-informasi yang ada di dalam teks deskripsi, maka berikutnya kita tentu bisa menjelaskan isi teks deskripsi. Mudah saja ya anak-anak untuk bisa menjelaskan isi teks deskripsi. Langkah awalnya, tentu saja kita perlu membaca teks secara saksama. Kemudian apabila masih belum paham juga, kita bisa mengulangi membaca untuk yang kedua kalinya. Tetapi insya Allah Bu Bibit percaya kalau anak hebat pasti dalam sekali baca langsung paham ya. Nah, kalau misalnya sudah memahami, maka hal yang tidak kalah penting dalam menjelaskan isi teks deskripsi, untuk memudahkan kita perlu membuat sebuah pemetaan. Nah, pemetaan ini bisa berfungsi dan bermanfaat untuk membuat garis besar atau inti-inti dari sebuah teks deskripsi itu. Bu Pipit berikut ini akan tampilkan sebuah contoh pemetaan dari teks deskripsi yang berjudul Kelas Kami Tercinta. Jadi anak-anak, kita bisa lebih memahami isi teks deskripsi dan lebih mudah untuk menjelaskan kembali. Salah satu caranya dengan membuat peta pemahaman seperti ini. Nah, dari contoh teks Kelas Kami Tercinta tadi, sebetulnya kalau ditarik garis besar, isinya itu mengenai penggambaran kelas yang nyaman, bersih, dan lengkap. Ya, nyaman itu digambarkan suasananya nyaman dengan teman-teman kelas yang sangat baik. Kemudian kelas itu juga digambarkan sebagai tempat untuk menuntut ilmu dan menyongsong masa depan. Itu deskripsi dari suasana nyaman. Kemudian digambarkan juga bahwa kelasnya bersih. Dari mana? Karena lantainya putih, bersih, dan mengkilap. Selain bersih juga lengkap ya, digambarkan oleh penulis bahwa di kelas itu terdapat papan tulis yang besar, kemudian ada 20 buah meja dan kursi, ada juga mading, ada foto presiden, lambang Pancasila, gambar pahlawan, dan ada juga gambar-gambar motivasi yang tambah membuat kelasnya menjadi nyaman lah itu. Jadi dengan adanya peta konsep seperti ini, kita jadi bisa lebih mudah untuk menarik inti-inti atau pokok-pokok teks deskripsi dan juga lebih mudah untuk menjelaskannya kembali. Nah, apabila kita sudah bisa menjelaskan isi dari teks deskripsi, maka berikutnya kita bisa mengelompokkan teks deskripsi. Nah, berdasarkan isinya, teks deskripsi bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama, deskripsi objektif. Ya, apa itu deskripsi objektif? Kalau dari kata objektifnya itu artinya apa adanya. Maka teks deskripsi objektif itu adalah penggambaran suatu hal dengan perincian secara apa adanya, tanpa disertai oleh pendapat ataupun opini penulis. Ya, jadi dijelaskan secara apa adanya. Nah, yang kedua, teks deskripsi subjektif.
Nah, subjektif ini adalah kebalikan dari objektif. Ya, jadi deskripsi subjektif adalah penggambaran suatu objek dengan disertai pendapat atau opini penulis. Dan yang ketiga, deskripsi spasial. Deskripsi spasial ini juga disebut deskripsi ruang karena deskripsi spasial ini adalah penggambaran objek yang berupa tempat atau ruang. Nah, itu dia 3 jenis teks deskripsi. Yang pertama objektif, yang kedua subjektif, dan yang ketiga spasial. Oke anak-anak, hari ini kita sudah belajar mengidentifikasi informasi yang ada di dalam teks deskripsi. Sebelumnya kita juga sudah belajar pengertian dan juga menjelaskan isi dari teks deskripsi serta jenis-jenis teks deskripsi. Untuk pertemuan kali ini Bu Pipi cukupkan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kalau ada pertanyaan kalian bisa komentar di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.